Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari yang keempat dari bahaya kesyirikan, amalan pelaku kesyirikan walaupun banyak dan menggunung, pada hari kiamat tidak dianggap sama sekali. Pada hari kiamat tidak dianggap sama sekali. Dalilnya ayat di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 32 atau ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Iya. Baik. Kemudian bahaya yang kelima. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, kekejian yang paling keji, dan kezaliman yang paling zalim. Dalilnya surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, Luqman memberikan nasihat mendalam padanya. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Iya. Dan ini juga karena bahayanya syirik ini selalu diingatkan oleh orang-orang salih. Luqman mengingatkannya kepada anaknya. Luqman mengingatkannya kepada anaknya. Dan Nabi Yakub mengingatkannya kepada anak-anaknya. Di surah Al-Baqarah, ya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub didatangi oleh kematian? Ketika dia berpesan kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi setelahku? Maka anak-anaknya menjawab, kami hanya beribadah kepada sembahan yang kau ibadahi dan sembahan dari ayah-ayahmu dan kakek-kakekmu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Sembahan yang maha satu. Yaitu Allah yang maha satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Jadi ini wasiat para nabi dan para rasul. Menunjukkan bahwa bahaya kesyirikan ini tertanam di dalam diri-diri para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Sampai Nabi Ibrahim mengkhawatirkan terhadap keturunannya. Karena itu doa yang beliau doakan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Iya. Bagaimana beliau berdoa kepada Allah dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian bahaya yang keenam dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan ini menyebabkan munculnya rasa takut dan hilangnya keamanan. Dalilnya surah Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Zalim tadi apa? Syirikan. Berarti orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan,
Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka ini orang-orang yang mendapat hidayah. Selalu berada di atas petunjuk. Iya. Jadi kapan kesyirikan itu terjadi, hilang keamanan. Keamanan pada manusia, kepada masyarakat, hilang keamanan dari bangsa dan negara. Sebab pokok sumber keamanan adalah tauhid. Dan sebab pokok hilangnya keamanan adalah kesyirikan. Ya, karena itu memperhatikan tentang syirik ini adalah hal yang sangat penting. Adanya kesyirikan ini pasti menghilangkan keamanan dimanapun kesyirikan itu terjadi. Baik, bahaya yang ketujuh. Kesyirikan adalah sebab kebinasaan terbesar. Dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 yang membinasakan ini? Maka Nabi menyebut yang pertama, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ini yang terbesarnya dari kebinasaan. Iya. Dari kebinasaan. Dan memang kesyirikan itu adalah kebinasaan di atas kebinasaan. Ya, kehancuran di atas kehancuran. Kehancuran di atas kehancuran. Ada ayat Al-Quran tentang itu. Di surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya, sekarang pertanyaan, kalau ada yang jatuh dari langit, kira-kira selamat? Itu pasti hancur. Tapi ini kebinasaannya di atas kebinasaan. Ya, seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Jadi hempasannya itu semakin keras. Iya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Luar biasa ya kalau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh, bagaimana kehancuran yang menimpa. Baik. Sudah bahaya yang keberapa? Yang ketujuh. Baik, yang kedelapan, kesyirikan itu adalah najis maknawi. Dia disebut najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Tapi najis yang dimaksud najis apa? Najis maknawi. Saking buruknya syirik itu dia disebut najis. Ya, dirinya itu najis. Walaupun badannya bersih misalnya, tidak ada kotoran, tapi dirinya itu adalah najis. Iya. Baik. Kemudian bahaya yang ke-9, kesyirikan adalah sebab terangkatnya kemuliaan, kejayaan dan pertolongan Allah dari umat. Apabila terjadi kesyirikan di tengah umat, maka ini yang menyebabkan terangkatnya kemuliaan, jauhnya kejayaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Karena di surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih. Iya.
bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Sebagaimana telah dijadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah akan meneguhkan mereka, mengukuhkan mereka, memapankan mereka di atas agama yang Allah telah ridhai untuk mereka. Dan sungguh Allah akan menukar keadaan mereka dengan keamanan yang sebelumnya mereka ketakutan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan. Baik. Bahaya yang ke-10. Kesyirikan menghalalkan darah, harta pelaku kesyirikan tersebut. Iya. Dan ini tentunya di dalam hukum seorang pemimpin muslim. Ini bukan orang per orang. Tapi ini terkait dengan pemimpin. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau mereka kerjakan itu, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Dan perhitungan mereka adalah terhadap Allah. Baik. Jadi ini diperangi, ditumpahkan darahnya, itu kaitannya dengan pemerintah. Seluruh nas seperti itu. Iya, misalnya ada nas, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Orang murtad hukumnya dibunuh. Tapi bukan orang per orang yang membunuh. Ini hukum pemerintah. Ya, di pengadilan ditetapkan. Ya, kalau ada kaum misalnya yang berbuat kesyirikan diperangi, maka ini apabila dipimpin oleh pimpinan negara. Karena tidak dikenal di dalam agama ini main hakim sendiri. Iya. Itu semuanya nas-nas yang seperti ini kembali kepada pemerintah atau kepada pengadilan. Baik. Nah itu jangan ada yang keluar kemudian dia katakan, wah ini pelaku kesyirikan. Ditumpahkan darahnya. Ya. Dia berbuat sendiri. Nah, ini keliru ya. Tapi itu kembali kepada pemerintah. Apabila pemerintah melihat hal tersebut, maka dari hukum syar'i ditegakkan padanya had atau ditegakkan padanya hukum boleh untuk dibunuh berdasarkan keterangan-keterangan ini. Baik, bahaya yang keberapa? Yang ke-11. Syaitan berkuasa terhadap pelaku kesyirikan. Ya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Di surah An-Nahl ayat 100. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya atas orang-orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin. Menjadikannya sebagai kecintaan. Sebagai penolong. Dan atas orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, inilah yang dikuasai oleh syaitan. Nah, kemudian yang ke-12 dari bahaya kesyirikan. Ya, kesyirikan itu adalah sebab kehinaan dan kemurkaan Allah. Sebab kehinaan dan datangnya kemurkaan dari Allah. Ya, dalilnya ayat di surah Al-A'raf ayat 152. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya kelak akan tertimpa kemurkaan dari Rabb-nya dan kehinaan di kehidupan dunia. Jadi dua, kemurkaan dan kehinaan. Kemudian diberi kaidah di akhir ayat. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Syirik itu adalah berdusta atas nama Allah. Iya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.